Guys, kita perlu ngobrol nih, tapi bukan obrolan receh ya guys. Ini sesuatu yang seharusnya gue tahu jauh lebih awal. Dan mungkin lo juga sekarang lagi butuh banget denger ini guys. Lo tahu kan rasanya? Tiba-tiba dia ngilang, gak ngechat, gak nanyain kabar. Padahal kemarin masih bilang sayang, tapi hari ini hening dan sunyi. Dan lo cuma bisa duduk, liatin layar HP, nyari-nyari alasan. Apa gue salah ngomong? Apa gue terlalu nempel? Apa gue terlalu berharap? Gue pernah ada di posisi itu. Dan gue tahu rasanya nyiksa. Rasanya kayak ditinggal, tapi tanpa penjelasan. Kayak lo jatuh, tapi bahkan gak tahu dari mana lo mulai kepleset. Tapi guys, ada satu hal yang akhirnya gue sadarin. Yaitu, diam itu bukan gak peduli. Diam itu cara dia bilang, aku udah gak mau lanjut. Tapi aku gak cukup gentle buat ngaku. Dan lo tahu apa yang paling nyakitin? Lo masih nunggu. Lo masih berharap. Lo masih mikir dia bakal balik padahal dia bahkan gak nengok. Gue gak di sini buat ngatur hidup lo. Gue cuma pengen kita ngobrol. Kayak lo lagi curhat dan gue dengerin sambil ngopi di teras. Karena gue tahu gimana rasanya baca chat lama kayak nyari serpihan harapan. Reread, rethink, rehurt. Tapi gini guys, kalau seseorang beneran sayang, dia nggak bakal bikin lo nebak-nebak. Dan kalau dia diam, itu bukan karena dia sibuk atau lagi mikirin semuanya. Dia diam karena udah mutusin sesuatu tanpa ngasih tahu lo guys. Sekarang pertanyaannya, lo mau terus duduk di situ, nunggu dia ngomong? Atau lo mulai berdiri dan jalan keluar dari bingung lo sendiri? Mari kita bahas. Satu persatu guys. Karena makin cepat lo sadar, makin cepat lo bebas. Satu, katanya, dia sibuk. Tapi lo tahu nggak guys? Sibuk itu alasan paling elegan buat pergi pelan-pelan. Berapa kali lo dengar kalimat itu? Sorry ya, aku lagi banyak banget yang harus diurus. Tapi anehnya, di tengah kesibukan itu, dia masih sempet upload story, komen di postingan orang, dan balas chat orang lain tapi bukan lo guys. Dan lo masih nungguin, masih berharap, masih cari-cari alasan buat ngebela dia. Tapi coba jujur deh sama diri lo sendiri. Ada kan orang yang super sibuk, tapi masih nyempetin waktu buat lo? Yang nggak perlu diminta, udah duluan nanya, lo lagi ngapain? Karena gini guys, kalau seseorang benar-benar peduli, dia nyari cara, bukan alasan. Kalau dia beneran mau, dia bakal hadir. Sesibuk apapun itu. Tapi kalau sekarang dia makin jauh, chat makin dingin, telepon makin jarang, dan satu-satunya kalimat yang dia kasih cuma, aku lagi sibuk. Lo harus mulai sadar guys kalau lo udah bukan prioritas dia lagi. Sakit? Banget guys. Tapi lebih sakit lagi kalau lo terus pura-pura gak tahu. Terus pura-pura kuat, padahal hati lo sakit kayak ditusuk tapi gak berdarah, nungguin seseorang yang udah gak punya niat balik. Dua, kalau dia beneran peduli, lo gak akan hidup dalam tanda tanya. Peduli itu sederhana. Bukan bikin deg-degan karena overthinking, tapi bikin tenang. Bikin hati adem walau jarak jauh. Bikin lo ngerasa, gue cukup dan gue dihargai. Tapi kalau tiap hari yang lo dapet cuma sinyal abu-abu, kadang manis, kadang dingin, kadang bilang kangen, besoknya hilang kayak ditelan bumi. Itu bukan cinta guys. Itu cuman permainan. Dan lo lagi dijadiin pion. Jangan tertipu sama kata-kata manisnya guys. Karena kalau tindakannya gak konsisten, itu bukan sayang. Tapi itu manipulasi. Cinta gak bikin lo ngerasa kurang. Cinta gak bikin lo nangis diam-diam sambil mikir, gue salah apa sih? Kalau lo tiap hari harus nebak, harus menganalisa isi chat, harus mikir keras dia kenapa hari ini. Itu bukan cinta guys. Itu ketidakpastian yang nyamar jadi romansa. Dan lama-lama, itu bukan bikin lo berkembang, tapi bikin lo hancur pelan-pelan dari dalam. Jadi guys, kalau dia bilang dia sibuk, lihat sikapnya. Kalau dia bikin lo nebak-nebak, lihat hatinya. Dan kalau satu-satunya yang lo pegang dalam hubungan itu cuman harapan yang makin hari makin buram, mungkin udah waktunya bukan lo yang nunggu guys, tapi dia yang lo harus tinggalin. 3. Masalahnya bukan lo guys.
Bukan juga tentang seberapa baik lo udah berjuang. Masalahnya ada di dinamika hubungan itu sendiri guys. Di ritme yang gak pernah seimbang. Di energi yang cuman lo doang yang kasih. Kita sering banget bikin kesalahan ini. Begitu dia menjauh, kita langsung mikir, apa gue kurang? Apa gue terlalu lebay? Apa gue yang terlalu sayang? Tapi guys, rasa malu itu nggak ada tempatnya di sini. Kalau dia nggak konsisten, kalau kehadirannya datang dan pergi sesuka hati, itu bukan karena lo nggak cukup baik. Bukan guys, itu cuma berarti entah koneksi kalian nggak seimbang, atau dia emang nggak siap buat hubungan yang sehat. Hubungan tuh kayak nari guys. Nggak bisa lo doang yang gerak sementara dia diam di tempat, atau malah nari di irama yang nggak lo ngerti. Bukan karena lo nggak bisa nari, tapi karena lo nari sama orang yang nggak mau diajak bareng. Kalau lo harus nahan diri tiap mau ngomong, ngatur nada suara biar dia nggak ilfeel, ngerem emosi lo sendiri biar nggak dianggap lebay, sampai lo nggak lagi jadi diri lo yang sebenarnya. Itu bukan cinta guys. Itu pengorbanan yang bikin lo makin jauh dari diri lo sendiri. Karena cinta nggak seharusnya bikin lo merasa harus ngecilin diri biar bisa diterima guys. 4. Dan ini yang paling nyentil guys, yaitu diamnya dia itu bukan kode buat ditunggu. Itu tanda buat lo pergi. Banyak orang kejebak di fantasi. Mungkin dia lagi sibuk. Mungkin dia cuma butuh waktu. Mungkin dia masih mikirin gue, tapi nggak tahu cara ngomongnya. Tapi kenyataannya, diam itu bukan hampa. Diam itu bukan jeda. Diam itu keputusan. Saat dia berhenti nyapa, berhenti nyari lo, berhenti kasih sinyal, itu bukan ujian kesetiaan guys. Itu tanda kalau dia udah mundur, dan nggak bilang-bilang. Lo terus nunggu. Lo terus buka chat lama. Lo terus lihat last scene. Tapi makin hari, makin jelas. Yang lo tungguin, udah nggak berdiri di tempat yang sama. Dan tahu nggak guys, semakin lama lo bertahan di fase ini, semakin lama juga lo menjauh dari kedamaian yang sebenarnya udah nungguin lo sejak lama. Lo pantas dapat kejelasan. Bukan kode, bukan tebak-tebakan. Lo pantas dicintai tanpa harus berharap ada orang yang bahkan udah nggak mikirin lo lagi. Jadi, tugas lo sekarang bukan bertahan sampai dia sadar guys. Tapi sadar duluan kalau lo pantas buat sesuatu yang lebih dari ini. Bukan karena lo kurang, tapi karena lo udah cukup, dan saatnya berhenti jadi pilihan kedua di cerita yang nggak lagi lo paham alurnya. 5. Jangan kejar perhatian guys. Lindungi energimu. Ada satu pelajaran hidup yang kadang baru kita sadar, setelah capek, setelah luka, setelah ngerasa udah ngasih semuanya tapi tetap ditinggalin. Setiap kali lo ngejar orang yang terus mundur, yang makin hari makin menjauh, lo nggak cuman buang waktu. Lo juga pelan-pelan buang harga diri lo sendiri. Awalnya lo mikir, mungkin kalau gue ngomongnya lebih lembut, mungkin kalau gue sabar sedikit lagi, mungkin kalau gue buktiin sayang gue, dia bakal balik. Tapi justru disitulah lo mulai kehilangan kendali atas diri lo sendiri. Karena makin lo berusaha keras buat dapetin hati yang dari awal nggak pernah benar-benar terbuka buat lo, makin lo jauh dari siapa diri lo yang sesungguhnya. Lo mulai percaya kalau cinta itu harus diperjuangkan habis-habisan, bahwa perhatian harus diperebutkan, bahwa keberadaan dia lebih penting dari kebutuhan lo sendiri. Dan saking pengennya masih ada obrolan, lo rela nurunin standar, rela ngelucu saat lo sedih, rela jadi versi paling kalem dari diri lo demi secuil respon dari dia. Tapi guys, itu bukan cinta guys. Itu mode bertahan. Cinta yang tulus nggak pernah bikin lo ngerasa harus layak dulu baru bisa disayang. Cinta sejati datang tanpa audisi, tanpa kontes siapa yang paling sabar. Dia hadir dan dia tetap. Jadi inget ini ya guys, diamnya dia itu bukan hukuman. Itu perlindungan. Itu cara semesta bilang dia bukan orangnya. Tanpa satu kata pun, tanpa drama. Itu udah cukup jadi pesan paling jelas. Orang yang benar-benar ngeliat lo gak bakal bikin lo nebak-nebak. Dia bakal muncul, konsisten,
dan gak pernah bikin lo ngerasa kayak lo harus ngecilin diri biar bisa diterima. Dan percaya deh guys, begitu lo mulai memperlakukan diri lo sendiri dengan cinta yang selama ini lo harap dari dia, semuanya berubah. Energi yang lo jaga, itu yang bakal lo tarik. Lo gak diciptakan buat dicintai setengah-setengah. Lo pantas buat disayang penuh, dipilih tanpa ragu, dan dihormati tanpa syarat. Jangan pernah lupakan itu ya guys. Lo pasti bisa, dan lo gak sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat guys. See you next time.